Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam rangka webinar pengendalian pencemaran udara di era revolusi industri 4.0 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Pascasarjana Magister Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Yang terhormat, yang saya hormati, Prof. Supri Rahim, sebagai pengajar sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Salam kenal, saya Idan Amaluddin, kerja di BTKL PP kelas 1 Palembang, tepatnya di kilometer 11 lokasi kantornya. Kami adalah instansi UPT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bawah Dirjen Pengendalian Penyakit, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, yang membawahi wilayah kerja 3 provinsi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Saya kerja di bidang di bawah seksi analisis dampak kesehatan lingkungan, lebih tepatnya di instalasi kimia udara. Baik Bapak Ibu, saya di sini ingin berbagi informasi saja mungkin terkait solusi alternatif pengendalian pencemaran udara di era revolusi industri 4.0. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu sebagai pendahuluan bahwa saat ini 91% populasi di dunia hidup dengan kualitas udara melebihi limit yang dianjurkan oleh WHO guideline. Jadi sekitar 7 juta kematian juga disebabkan oleh paparan pencemaran udara, atau lebih tepatnya 4,2 juta jiwa kematian disebabkan oleh paparan air pollution udara ambien, dan 3,8 jiwa kematian disebabkan oleh paparan kualitas udara yang buruk di dalam ruangan atau indoor air quality. Dan di Asia Tenggara sendiri ternyata terdapat lebih dari 2 juta kematian yang disebabkan oleh polusi udara. Pencemaran udara ini adalah faktor risiko lingkungan yang utama berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi dengan menurunkan level polusi udara ini, kita dapat mengurangi kejadian penyakit stroke, jantung, kanker paru, ISPA, dan juga termasuk asma tentunya. Nah, di Indonesia sendiri, WHO menyebutkan bahwa nilai DELIS atau hilangnya tahun akibat tidak produktif dan juga bahkan sampai kematian, yaitu akibat air pollution, kualitas udara outdoor, itu sebanyak 1.131 per 100.000 populasi. Ini pada tahun 2016. Tapi di sisi lain, kita hari ini menghadapi revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan era disruption. Secara harfiah, disruption ini adalah gangguan. Tapi arti yang sebenarnya disruption ini adalah perubahan fundamental, perubahan yang merubah sampai ke akar-akarnya, bahkan mungkin mengganti sistem yang lama menjadi sistem yang baru, sehingga yang lama menjadi obsolet, menjadi usang, tidak relevan lagi untuk diimplementasikan di era ini. Nah, kita tentu tahu bahwa era disruption ini yang mengusungnya adalah generasi milenial, generasi yang lahir dari tahun 80-an ke atas, identik dengan digital platform, berbagai macam produk digital yang menyelesaikan berbagai macam permasalahan, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga terkait dengan masalah pencemaran udara itu sendiri. Nah, kita tahu era disruption ini sudah sangat merubah tatanan kehidupan bermasyarakat yang awalnya tadinya primitif, saat ini menjadi smart society, dan perubahan gaya hidup, perubahan generasi, perubahan
dan juga tentu perubahan di bidang pendidikan termasuk dan seluruh unsur bidang kehidupan ikut terdisrupsi. Nah, ini saya perlihatkan perjalanan revolusi industri 4.0 atau perjalanan revolusi dari revolusi industri yang pertama sampai dengan 4.0 sekarang, yang awalnya hanya memanfaatkan mesin produksi mekanis dengan tenaga air dan uap, sampai saat ini berdasarkan cyber physical system. Perjalanan revolusi industri ini yang awalnya mungkin manual, hari ini kita seluruh komputer yang ada terkoneksi berkat adanya internet dan bisa berkomunikasi satu sama lain, yang pada akhirnya pembuatan keputusan juga tentu tidak melibatkan lagi manusia. Nah, sehingga kalau di bidang industri nantinya akan lahir smart factory, smart machine, dan akses bertambah, lebih produktif, dan juga terjadi pengurangan limbah, atau mungkin bergeser limbah itu. Yang awalnya mungkin tadinya dari pencemaran udara, kalau saya melihatnya mungkin nanti akan bergeser ke arah pencemaran radiasi. Atau mungkin nanti ada pencemaran yang kita tidak tahu dampak dari revolusi industri 4.0. Nah, selain potensi dan peluang dan tantangan dari revolusi industri 4.0 ini, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di dalam memudahkan kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya bisa mesin dan manusia bisa berkomunikasi, tidak ada lagi batasan geografis antara negara satu dengan negara lainnya. Jadi semuanya terkoneksi sehingga terbangunlah yang namanya global village. Ada pemanfaatan smart robot, ada yang namanya Internet of Things, juga 3D printer, juga driverless car, mobil tanpa sopir, pemanfaatan big data, dan juga di bidang pendidikan mungkin. Dan saat ini juga kita sedang memanfaatkan adalah online and virtual education. Nanti bisa diklik saja YouTube-nya untuk melihat lebih lanjut. Nah, revolusi industri 4.0 ini selain ke berbagai bidang, ke kesehatan tentunya juga akan mengalami perubahan. 3D printing tadi bisa membuat bagian tubuh atau bagi penyandang disabilitas memungkinkan untuk pembuatan bagian tubuh secara 3D printing. Alat pengukur fibrilasi atrium juga hari ini tersedia di Amazon dengan harga yang cukup murah, hanya $75 US dollar, dengan tingkat sensitivitasnya 100% dan akurasinya 97%. Luar biasa, bukan? Jadi nanti ke depannya mungkin akan menggantikan device ini akan menggantikan berbagai tenaga medis, dokter, dan perawat, walau alam. Nah, di bidang kesehatan lingkungan sendiri, revolusi industri ini merubah sensor karena banyak lahirnya nanosensor untuk sensor udara dan air, monitor dan kendaraan yang awalnya mungkin perangkatnya sangat besar. Kami mengalami sendiri di BTKL yang awalnya sangat berat, sangat besar, susah untuk mobilitas ke sana kemarinya. Hari ini kita bisa menemukan sensor yang sangat mini, bahkan mungkin bisa ditempel ke alat pelindung diri si para pekerja itu untuk mendeteksi paparan pencemaran di tempat kerja. Bisa ditempelkan di safety helmet, bisa juga ditempelkan di alat atau wear part. Dan hari ini mungkin juga bisa salah satu chip bisa dipasangkan di anggota tubuh sehingga kita bisa memantau biomonitoring sensor secara terus-menerus berdasarkan waktu dan tempat. Nah, selain ke berbagai revolusi industri ini dampaknya ke berbagai bidang, salah satunya mungkin juga akan terjadi pergeseran, tadi saya bilang pergeseran pencemaran, yang awalnya mungkin nanti dominannya pencemaran udara, pencemaran air, saat ini mungkin ke depannya nanti akan bergeser ke pencemaran radiasi. Kalau saya pikir karena
digital ini kan dekatnya dengan kelistrikan, ya, memanfaatkan teknologi kelistrikan, atau mungkin kedepannya mungkin juga akan ada yang mendisrupt sehingga energi tidak memanfaatkan lagi listrik. Nah, akan terjadi perubahan lagi, akan terjadi disruption lagi. Mungkin saya kurang tahu nanti, walau alam, atau mungkin kita sendiri yang akan menentukan perubahan itu sendiri. Nah, hari ini di bidang pengendalian pencemaran udara telah lahir yang namanya Smoke Free Tower di Belanda. Ini pembuatnya adalah Daan Roosgaarde. Beliau adalah seorang desainer sebenarnya, seorang artis di Rotterdam, Belanda, membuat semacam vacuum cleaner besar di pusat kota. Ini metodenya adalah ionisasi, sehingga si polutan udara yang ada di kota tersebut di vakum atau dibersihkan oleh alat yang sama dengan seukuran apartemen, bangunan yang sangat tinggi. Ya, dari kumpulan polutan itu, Smoke Free Tower dibuat semacam merchandise yang sangat menarik, berupa cincin, berupa kalung, dan apapun itu. Yang penting bisa agar dapat dijadikan pengalaman bahwa masa lalu sebenarnya sudah ada yang namanya polusi udara. Nah, masa depan tidak ada polusi udara, mungkin ke sana arahnya, ya. Ya, ini Smoke Free Tower, solusi udara bersih di perkotaan. Sebenarnya Smoke Free Tower ini sendiri, kami khususnya di BTKL mungkin waktu kejadian kabut asap di Sumatera Selatan sudah ingin mencoba mengimplementasikannya sebenarnya di Jakabaring, tapi mungkin terkendala dengan berbagai macam proses birokrasi yang ada sehingga tidak jadi terimplementasikan. Padahal proses kerjasama dengan ITB dan sebagainya setelah dijalankan pada waktu itu. Tapi ya itu mungkin kita tahu sendiri kalau di negara kita mungkin proses birokrasinya agak rumit. Nah, selanjutnya disruption atau potensi disruption di pengendalian pencemaran udara lahir juga di India. Ini adalah lulusan MIT, membuat Graphiki Lab. Dia ada semacam produk yang namanya Kaling ya. Mini alat ini adalah bisa disebut juga mini air purifier yang ditempelkan di knalpot kendaraan. Kita tahu sendiri India polusi udaranya luar biasa parahnya. Alat ini mengumpulkan polutan dari asap kendaraan. Nah, si asap kendaraan itu nantinya dikonversi menjadi tinta yang bisa dimanfaatkan untuk menggambar, atau misalkan tinta untuk printer dan sebagainya. Luar biasa, bukan? Yang tadinya dari pencemaran masalah menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita tahu sendiri hari ini sudah hadir aplikasi yang namanya Air Visual. Air Visual ini menunjukkan air quality index harian, bahkan mungkin bisa setiap jam. Data itu dimunculkan, data diambil dari device yang dipasang oleh BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup. Air Visual ini juga semacam digital movement, gerakan digital yang mengajak supaya masyarakat ikut juga berperan membeli produk ini, sehingga nanti kualitas udara di berbagai tempat bisa muncul di aplikasi ini. Kita bisa download di Android, namanya Air Visual. Nah, potensi juga yang lahir di era revolusi industri ini, pengendalian pencemaran udara, itu ada yang namanya helm Celios kalau tidak salah. Ini di India, dia bisa memverifikasi udara yang tadinya udara kotor menjadi udara bersih dengan dilewatkan melalui helm ini.
Secara safety juga ada sensor temperatur dan humidity-nya, suhu dan kelembabannya, dan juga berbagai macam device yang dipasangkan di helm ini. Ini di India. Nah, kalau kita tahu bahwa tadi ada data yang menyebutkan 3,8 juta jiwa kematian akibat polusi udara ruangan, ini di pedesaan bahwa mereka memasak masih menggunakan bahan bakar kayu atau mungkin minyak tanah, tapi sekarang kita mungkin di Indonesia sudah sangat jarang menemukan minyak tanah karena sudah dikonversi dengan gas. Tapi kalau di India rata-rata menggunakan kayu bakar. Nah, salah seorang anak muda dia mendisrupt penggunaan kompor dari tanah liat dengan yang namanya greenway. Jadi dia memverifikasi dari pembakaran ini sekitar 70%, luar biasa bukan? Sehingga masyarakat masyarakat di pedesaan tidak lagi terdampak oleh pencemaran udara ruangan, khususnya di dapur ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya Clue ini akan membuat yang alat penyaring polusi udara di Jakarta. Dia berupa pohon digital, pohon artificial intelligence yang mampu memverifikasi udara. Nah, jadi era revolusi industri 4.0 ini identik dengan digital platform yang menyelesaikan berbagai macam permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah di pengendalian pencemaran udara. Jadi selain tantangan, peluang dan tantangan juga, potensi dari revolusi industri 4.0 ini cukup luar biasa, akan mengubah proses-proses pengendalian pencemaran udara yang saat ini dilaksanakan oleh kita secara konvensional. Nah, tapi kalau kita lihat berapa besar sih di Indonesia sendiri negara kita invest ke bidang teknologi dan komunikasi, ternyata masih sangat kecil, hanya sebesar 1,3% dari GDP. Ya. Idealnya sih 2% ya, supaya bisa mengejar Singapura, Jepang, dan Malaysia, juga Thailand juga masih di atas kita sebenarnya. Tapi kita bisa lihat ya mungkin nanti ke depannya juga akan diperbesar oleh Presiden kita, khususnya Pak Jokowi, supaya kita bisa mengejar ketertinggalan berbagai macam inovasi teknologi pengendalian pencemaran udara. Nah, ini mungkin budgeting dari pemerintah kita terkait R&D, Research and Development, memang masih sangat kecil sekali, idealnya 2% bagi pendanaan Research and Development ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu, terkait pengendalian pencemaran udara di era revolusi industri 4.0. Ya, yang penting hari ini yang perlu kita lakukan adalah bahwa berbagai masalah yang muncul, khususnya terkait pencemaran udara, itu adalah peluang sebenarnya bagi kita untuk memberikan solusi alternatif, tapi yang cocok dengan era disruption ini adalah memunculkan digital platform di bidang teknologi pengendalian pencemaran udara. Dan itu bisa menyelesaikan permasalahan polusi udara di masyarakat. Saya tadi sudah perlihatkan berbagai macam contohnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk mewujudkannya di instansi kerjanya. Demikian dari saya. Jika ingin berdiskusi atau bertanya, silakan. Yang bisa saya jawab mungkin nanti saya langsung jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, mungkin nanti secara japri, lusa saya jawab. Ini nomor kontak saya yang mungkin bisa dihubungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.